Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Injil hari ini menyajikan kepada kita 2 perumpamaan singkat, yakni tentang biji sesawi dan ragi. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan 2 cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari yang akan berfungsi untuk membantu kita menemukan misteri kerajaan surga. Ayat 31 sampai 32, perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus berkata, "Kerajaan surga adalah seperti biji sesawi. Biji sesawi itu ditaburkan di ladang. Meskipun sangat kecil, tapi biji itu akan tumbuh dan menjadi besar daripada tanaman lain, dan burung-burung akan bersarang dan tinggal di dalamnya." Yesus tidak menjelaskan perumpamaan itu. Yesus hanya mengatakan, seperti perumpamaan lain dalam kesempatan lain, "Siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan." Maksudnya adalah, kamu telah mendengar, maka cobalah untuk memahaminya. Terserah kepada kita untuk menemukan apa yang mau diungkapkan kepada kita tentang kerajaan surga yang hadir dalam hidup kita. Saudara dan saudari, ada 3 poin dalam perumpamaan ini. Pertama, Yesus berkata, kerajaan surga adalah seperti biji sesawi. Kerajaan surga itu bukan sesuatu yang abstrak atau hanya sebuah ide. Kerajaan surga sungguh ada dan hadir di tengah-tengah kita. Lalu kerajaan surga itu seperti apa? Kehadiran kerajaan surga seperti biji sesawi. Kehadirannya sangat kecil, yang mau menunjukkan kerendahan hati, bahkan hampir tidak dapat dilihat. Hal ini tentu saja terarah kepada Yesus, seorang tukang kayu yang kecil, yang berbicara tentang kerajaan surga kepada banyak orang, baik di desa maupun di kota, yang dimulai dari Galilea. Yang kedua, apa yang dikatakan Yesus mengingatkan kita akan nubuat Yeskel dalam bab 17 ayat 22 sampai 23. Tuhan akan mengambil ranting kecil pohon aras yang tinggi dan akan menanamnya di atas gunung Israel. Ranting kecil ini akan menghasilkan cabang dan akan menghasilkan buah dan akan menjadi pohon aras yang hebat. Semua burung dan segala jenisnya akan hidup dan tinggal di cabang-cabangnya. Semua pohon di ladang akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang telah merendahkan pohon yang tinggi itu dan meninggikan yang rendah. Aku mengeringkan pohon hijau
dan membuat pohon yang kering menjadi hidup. Aku telah berfirman dan aku akan melakukannya. Lalu yang ketiga, biji sesawi sangat kecil tumbuh dan memberikan harapan. Saudara dan saudari, bagaimana biji sesawi itu tumbuh? Biji sesawi itu bertumbuh melalui pengajaran Yesus dan para muridnya mulai dari Galilea. Biji sesawi itu tumbuh sampai saat ini melalui kesaksian para pengikut Yesus dan menjadi kabar gembira dari Allah yang memancarkan cahaya bagi banyak orang. Ayat 33, perumpamaan tentang ragi. Perumpamaan yang kedua adalah sebagai berikut. Seorang perempuan mengambil sedikit ragi dan dicampur dengan 3 ukuran tepung sampai semuanya beragi. Sekali lagi Yesus tidak menjelaskan maknanya. Yesus hanya mengatakan, kerajaan surga seperti ragi. Seperti perumpamaan pertama, kita diminta untuk menemukan artinya bagi kita. Lalu ayat 34 sampai 35. Mengapa Yesus berbicara dalam perumpamaan? Matius menjelaskan alasan yang mendorong Yesus mengajar dengan perumpamaan. Matius mengatakan bahwa nubuat itu akan digenapi. Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Teks yang dikutip ini bukan dari seorang nabi, melainkan dari Mazmur bab 78 ayat 2. Saudara dan saudari, bagi jemaat Kristen perdana, seluruh perjanjian lama merupakan nubuat besar yang diwartakan dengan cara terselubung tentang kedatangan Mesias dan penggenapan janji Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi dari kita, dari 2 perumpamaan itu, mana yang paling kita sukai atau yang paling menarik bagi kita, dan mengapa? Lalu benih apa yang tanpa kita sadari telah tumbuh dalam diri kita dan dalam keluarga kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.